Ketemu lagi dengan Miss Diana, kita akan ibadah, siapkan hati dan pikiran kita memuji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi di lagu pertama. Semangat ya. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita untuk minggu kita pada hari ini yang tertulis di Tita ke-7. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Marilah kita meminta kekuatan bersama-sama kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus mengalahkan dan sangat luar biasa bagi kita. Kita mau bernyanyi dari lagu Setinggi-tingginya Langit. Indah
mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita minggu ini yang tertulis di kitab Yosua 24 ayat 15. Kita bersama-sama membacanya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku akan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian epistel untuk kita minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita harus setia dengan firman Tuhan, tetap berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga melakukan semua perintahnya. Kita akan nyanyikan lagu dengan judul Setia Setialah. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Bintang, kita siapkan Alkitab kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari lagu Firman-Mu Kita Bagi Kakiku.
Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, ajari kami untuk mengerti isi dari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Adik-adik boleh baca Alkitabnya di rumah ya. Topiknya adalah mari sambut Tuhan Yesus. Nah, di sini nanti Tuhan Yesus disambut dan dielu-elukan di Yerusalem. Nah, Miss Bintang mau bertanya, adik-adik pernah gak menanti kedatangan bapak atau mama orang adik-adik yang pulang dari pasar atau dari kerja? Apakah kalian gembira menyambut kepulangan papa atau mama? Ya pasti gembira ya. Apalagi kalau pulangnya membawa makanan, pasti gembiranya semakin bertambah. Apa biasanya yang kamu lakukan untuk menunjukkan kegembiraan menyambut orang tua? Mungkin ada yang bersorak kegirangan, meloncat gembira, menari-nari, atau berlari dan memeluk orang tua. Nah, bagaimana pula jika bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, di sini kita akan menyaksikan kisah Tuhan Yesus yang disambut dan dielu-elukan di Yerusalem. Pada masa Paskah tiba, nih Yerusalem dipenuhi banyak orang ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem. Ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Lalu 2 orang muridnya pergi mencari seekor keledai. Tuhan Yesus bersama yang lainnya sedang menunggu adik-adik. Menunggu keledainya datang. Jadi keledainya masih dicari ya adik-adik. Sampai ditemukan. Lalu mereka pun menemukan keledainya dan keledainya itu dibawa menuju ke tempat Tuhan Yesus tadi sambil membawa juga jubah. Jadi mereka menyampirkan jubahnya ke punggung keledainya, lalu Yesus menunggangi keledai itu, menggenapi ayat Alkitab yang berkata, Yerusalem, lihatlah rajamu datang mengendarai seekor keledai. Sekarang adik-adik, Miss mau tanya, Yesus menyuruh murid-muridnya mencari tempat baginya untuk tidur sejenak. Itu benar atau salah adik-adik? Jawabannya adalah salah. Ya. Oke. Lalu setelah itu Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Di sana banyak orang ingat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus dan orang-orang itu bergabung dengan Dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Jadi mereka menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan melambaikan daun-daun palem. Daun-daun palem ini sebagai lambang perdamaian ya adik-adik, dan mereka melakukannya itu di depan Tuhan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap bahwa
Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Jadi mereka selalu bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mereka selalu berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Raja Israel. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang menaruh jubah-jubah dan daun-daun palem di jalanan untuk menghormati Yesus? Jawabannya adalah, ya, benar. Benar ya adik-adik? Jadi, ketika seluruh dunia mengikutinya, ada orang Farisi yang menggerutu. Kata mereka, Yesus, suruhlah mereka diam. Di situ ada yang tidak bergembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus, yaitu kelompok orang Farisi. Lalu jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji aku. Nah, di sini orang Farisi terlihat tidak gembira karena Tuhan Yesus datang. Kehadiran Tuhan Yesus membuat mereka merasa cemburu dan mereka tidak populer dan tidak diperhatikan oleh orang banyak lagi. Jadi semua lebih memperhatikan siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Demikianlah sikap dua orang terhadap Tuhan Yesus sampai saat ini. Nah, kalau adik-adik, sikapnya terhadap Tuhan Yesus seperti apa menyambut kedatangannya? Suka atau tidak menyambut Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik suka, bagaimana sikap adik-adik menyambut Tuhan Yesus di masa pandemi COVID ini adik-adik? Tentu harus rajin dan tekun mengikuti kebaktian, mendengarkan firman Tuhan, dan rajin berdoa dan bercerita tentang Yesus. Nah, kalau adik-adik yang gembira menyambut Tuhan Yesus, wajahnya pasti akan selalu ceria dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebaliknya, anak yang tidak suka menyambut Tuhan Yesus, itu contohnya anaknya pasti selalu cemberut, merengut kalau disuruh ke gereja atau kebaktian, dan juga takut dan menolak kalau diminta orang tua atau siapapun untuk berdoa. Wah, kalau sampai begitu, tentu Tuhan Yesus merasa sedih karena ada anak yang tidak menyambut atau tidak suka menyambut dia. Nah, adik-adik, orang yang tidak suka menyambut Tuhan Yesus adalah orang yang tidak bersahabat dengan Yesus. Di sini adik-adik, apakah adik-adik punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus? Pasti semuanya punya hubungan yang baik ya. Ya, itu sangat bagus sekali. Jadi adik-adik harus tetap gembira, rajin kebaktian dan berdoa, dan itu sebagai wujud dari punya hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Jadi untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus memiliki sifat yang baik, sikap hidup orang yang bersahabat baik dengan Tuhan Yesus. Jadi, jadilah sahabat Tuhan Yesus yang baik. Mari adik-adik kita sambut Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat berkat-Mu, buat firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang rajin kebaktian dan berdoa, dan juga takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami. Hilangkanlah atau jauhkanlah virus corona dari dunia ini. Tuh Bapa yang baik, berkati juga orang tua kami,
berikan kesehatan dan juga murahkan rezeki. Bapa yang baik, berikan juga kami kepintaran, kesehatan, dan juga lindungilah kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau nyanyi lagu dari lagu judulnya Bison Adong Kuboan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, Miss Diana dan semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 14